Ikut kelas silakan. Tengok semua siap belajar. Oke, silakan dirapikan tempat duduknya. Tengok, ada nggak sampah di bawah? Nah, kalau ada, tolong dibersihkan dan keluarkan bukunya. Jangan keluarkan alat tulis dan bukunya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh di masjid? Nah, siapa ya? Mantap. Siapa yang tadi pagi sudah berimpak? Mantap. Karena materi kita tentang kisah Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang suka sholat di masjid, yang suka berinfak. Ustaz mau mengetes nih matematikanya nih. Walaupun Ustaz guru pendidikan agama Islam. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3 tambah 6 berapa? 9. 10. Lebih 1, mantap. 2 ditambah 3 ditambah 1. 6. Nah, mantap semua anak Ustaz, luar biasa. Kayaknya sudah selesai matematikanya nih. Sudah? Ya. Anak-anak Ustaz, ada yang tahu nggak? Apa nama burung yang membawa batu dari neraka? Burung? Burung. Ya. Burung yang membawa batu dari neraka untuk menghancurkan pasukan gajah. Siapa? Siapa nama? Apa? Burung bin? Ya, kurang betul. Siapa? Nih. Burung apa? Nah. Siapa yang tahu bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kakak. Coba baca. Iya, mereka menyembah berhala. Tidak taat kepada Allah dan sama Nabi semua Nabi. Karena pembelajaran kita ini dan tentang kisah Nabi Muhammad, ya, itu tujuan kita. Siapa yang bisa baca? Ya, saja betul. Tujuannya setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad, diharapkan siswa mampu menguraikan peristiwa sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, kita tadi bisa tanya kan? Nah, yang kedua, setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad, diharapkan peserta didik bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad secara baik dan benar. Nanti setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad, diharapkan peserta didik mampu menguraikan sejarah kelahiran Nabi Muhammad dengan benar. Ya. Nah, keempat, setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad, diharapkan siswa mampu menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad dengan baik dan benar. Selama ini sudah pernah dengar nggak cerita tentang kelahiran
Nabi Muhammad? Sudah. Kita harus mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cinta kepada umat. Terbukti ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, dia masih memikirkan umatnya. Umatku. Karena kenapa? Begitulah saking cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Karena perjuangan Nabi Muhammad luar biasa, menyampaikan dakwahnya, menyampaikan kebenaran kepada umat. Karena itu kita harus mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad dengan melakukan apa? Sholat, sholawat, bersedekah, dan sebagainya, dan belajar. Itu yang kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad. Kita akan nanti silakan anak-anak Ustaz perhatikan videonya. Nanti kita akan ada tugas kemarin. Ya, tugasnya membuat hukum kisah tentang Nabi Muhammad. Ya, terima kasih. Kisah Nabi Muhammad SAW, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Makkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian berubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Makkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penentu para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Keluarga yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Lihatlah burung itu. Dari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, itu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah. Kemudian menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Rombonganku rasanya kering sekali. Sabar sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berbunyi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Kamu yang duduk di sana, bantu para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencuri. Di rumahku, kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim menghabiskan pada tahun 2020. Semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Raja Abraham. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumber Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumber Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumber Zam-Zam. Wahai Haris, anakku, kemarilah. Telah, dengan senang. Lalu di beberapa tempat, bisa menjenguk. Kita Di tidurnya, karena mendengar suara.
Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Ishak dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kelelahan dalam mengemban tugasnya sebagai si daya. Untuk itu beliau bernazar, Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku bersembahkan untuk satu orang dari mereka. Joe selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Abdullah, kalau kau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul di kalangan suku Quraisy, akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim-musim itu tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dari ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat dekat untuk lepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawan, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Lalu sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sampai di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum pernah bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraham dari Yaman. Saat itu Makkah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraham berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaing dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagalkan penyerangan Abraham beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Saya tahu berapa Nabi Muhammad lahir. Tahun gajah. Bulan? Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkan kepada ayahmu. Sungguh,
Mana wajah menunjukkan doa yang wahai cucuku? Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas anugerah ini. Aku sangat bersyukur atas kehadiran bayi ini. Akan kuberi namanya Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberi nama Muhammad. Semoga Allah menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiada yang mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, kesadaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib telah menemukan sumber Zamzam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sekarang pusat tes konsentrasi. Fokus. Mata, telinga, fokus. Nah tadi memperhatikan video ini. Nah, sekarang Ustaz kasih tugasnya. Tugasnya banyak. Mirip kayak minggu lalu. Saya nyalakan nanti silakan tanya kepada. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Masing-masing tahu kan ketua kelompoknya? Ya. Sini sudah kelompok ya. Nah, ini tugasnya sama tugasnya. Silakan mencari dan merangkum. Bisa kita lebih Muhammad yang saya tanya tadi, ya. Oke, silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Ketua kelompoknya untuk mempresentasikannya. Bukan kami. Dari kelompok 1 itulah pengamatan hasil pengamatan kita tentang Muhammad. Ya, ada yang mau tanya? Ya, boleh. Pertanyaannya Kak. Siapa namanya? Apa nama ibu Nabi Muhammad? Nama ibu Nabi Muhammad adalah Siti Amin. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, kelompok yang 2. Silakan. Ketua kelas, ketua kelompok. Maju ke depan. Presentasikan. Presentasikan dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ini apa?
membawa berkah bagi seluruh alam, membawa rahmat. Dia seperti ketika Allah ketika belum sebelum Nabi Muhammad lahir, banyak masyarakat Mekah yang menyembah berhala, suka tahayul, suka berbuat curang dengan membuat mengurangi timbang. Jadi anak-anak ustaz, kita selaku umat Nabi Muhammad, kita harus berbuat kebajikan, rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar. Ada yang perlu paham tentang kisah tentang perayaan kisah tentang Nabi Muhammad? Paham semua? Oke, karena sudah paham, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Silakan belajar lagi di rumah. Uang belajarnya lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum.